Keindahan alam wilayah ini memang cukup eksotis. Lumayan banyak spot yang bisa dijadikan area jelajah. Belum lagi jalan curam yang menantang, kemudian air terjun, hingga jalan pendakian terjal ke puncak bukit besar yang ada di sana. Nah, bukan hanya itu, wilayah ini juga kental dengan aroma wisata sejarah. Contohnya seperti kolam ini. Di antaranya kolam, pesanggerahan yang lazim disebut masyarakat setempat, dengan benteng Belanda, bekas sanatorium hingga lapangan tenis. Satu di antara objek menarik ini adalah, seperti yang bisa kita lihat di depan ini adalah kolam Belanda. Nah, ketika memasuki wilayah Tahura Sultan Adam Mandi Angin, pengunjung akan melewati jalan yang menuju lokasi wisata kolam pemandian ini. Kolam ini berukuran 30 kali 50 meter. Tetapi di balik keindahan kolam ini memang indah, tetapi banyak menyimpan suatu misteri ataupun aura yang mistis. Nah, jadi dari penelusuran informasi pada masyarakat setempat Mandi Angin, terdapat banyak penampakan makhluk gaib di sekitar area kolam ini. Mulai dari penampakan putri, sehingga sebagian warga meyakini kalau kolam pemandian putri ini adalah yaitu putri dari alam gaib. Nah, bahkan dalam tayangan misteri tentang alam sebelah dari salah satu stasiun TV lokal di kota Banjarmasin mengakui bahwa kolam ini sangat kental dengan aura gaib ataupun mistis. Cukup sulit mencari sumber-sumber sejarah mengenai kolam renang Mandi Angin ini, bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah penelusuran hingga ke perpustakaan Leiden Belanda dan Forest-Cek koneksi sejarawan di beberapa wilayah di belahan bumi Eropa, akhirnya perlahan misteri ini mulai terkuak. Terdapat beberapa sumber foto seperti gambar Gubernur B.J. Haga yang sedang berada di kolam renang pada caption foto yang cukup singkat. Hanya dituliskan Haga Zweibar, Haga di kolam renang, tanpa menjelaskan detailnya. Walaupun demikian, dapat diprediksi berdasarkan tata letak, bentuk, serta kondisi geografis berupa jalan dan vegetasi di sekitar kolam. Kolam tersebut adalah kolam Belanda di Mandi Angin. Uniknya, memang terdapat noni Belanda yang berdiri di pinggir kolam, tidak sendiri, tetapi bersama beberapa pejabat Belanda lainnya, termasuk Gubernur B.J. Haga yang membangun dan meresmikan kolam ini. Mengenai sejarah pembangunan kolam renang Mandi Angin ini terdapat di dalam majalah magazin Tropics Nederland yang terbitan tahun 1939. Dalam majalah ini dituliskan bahwa pada Februari 1939 dibukalah pasang raha dengan kolam renang dan lapangan tenis di ketinggian 150 meter yang dinamakan Mandi Angin. Pasang raha ini lokasinya terletak sekitar 50 km dari Banjarmasin. Pasang raha Mandi Angin dan fasilitasnya seperti kolam renang dan lapangan tenis diresmikan pada tanggal 26 Februari 1939 oleh Gubernur van Borneo Dr. Boukejan BJ atau B.J. Haga. Dari observasi lapangan dalam kegiatan penelitian, terdapat kolam renang yang menjadi bagian fasilitas dari pasang raha Mandi Angin. Kolam renang Mandi Angin ini dalam bahasa Belanda disebut Zwembad. Adapun artefak yang terdapat di kolam renang Mandi Angin adalah susunan dinding kolam. Campurannya dari batu andesit dan semen Portland serta kerikil. Kemudian gorong-gorong ukuran besar dan kecil, struktur kayu ulin, serta bangunan rumah ganti dan kolam kecil kamar mandi, juga toilet. Ini sama dengan kolam peninggalan Hindia Belanda.
Selain itu, akses yang masih sulit ke tempat renang lain yang rata-rata berada di daerah pinggiran kota membuat Selembar menjadi tujuan utama. Selain itu, hal lain yang membuatnya selalu ramai adalah banyaknya anak les yang belajar di kolam renang ini. Adapun arsitek yang membangun bangunan Pasanggerahan Mandiangi dan fasilitasnya seperti kolam renang dan lapangan tenis tersebut juga diperkirakan dibangun oleh Auerbach yang pada tahun 1939 tercatat sebagai arsitek di Glasgow-Waiters. Auerbach bertanggung jawab untuk gedung-gedung pemerintah di Afdeling on West Corneo. Waiters adalah arsitek di BOW atau Burgerlijk Openbouw Werken Dinas Pekerjaan Umum. Video kami pada kesempatan kali ini. Nah, begitulah sejarah singkat, legenda maupun mitos yang ada di kolam renang Belanda Mandiangin ini. Gasan kekawanan Sabarataan, like, share, dan komen video-video buhan kami Sabarataan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.